Selamat datang di Kota Malang, kota tempat aku dilahirkan dan dibesarkan. Dikenal sejak dahulu sebagai kota pendidikan yang asri dan sejuk, membuatku semakin betah untuk melanjutkan pendidikanku di bumi Arema. SMK Negeri 8 Malang berdiri pada tanggal 4 Mei 2005 bersebelahan dengan PPPP TK atau VEDC atau B2P2 MPV BOE Malang. Dengan alamat lengkapnya, Jalan Teluk Pacitan, Arjosari, Blimbing, Kota Malang. Ini sekolahku, SMK Negeri 8 Malang. Sekolah vokasi bersertifikasi internasional dan berwawasan lingkungan. Membuatku menjadi betah untuk belajar dan berkarya di dalamnya. Tempatku ditempah oleh guru-guru menjadi manusia yang kelak berguna bagi sesama, nusa, dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wasis, mahasiswa PPG dalam jabatan, kategori 1, gelombang 2, tahun 2022, program studi Bahasa Indonesia di UPT Universitas Muhammadiyah Malang akan melakukan uji kinerja di SMK Negeri 8 Malang. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa pada pagi hari ini. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Berikutnya akan saya cek kehadiran kalian. Yang pertama, Angela Nur Sabrina, ya. Nadia, Via, Firman. Baik, terakhir Tia Sandra Pratiwi. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali pagi ini dengan motivasi terlebih dahulu ya. Oke, silakan lihat di slide berikut. Nah, siapakah orang dalam foto tersebut? Ada yang tahu? Saya tahu, Pak. Ya, siapa? Beliau adalah penulis novel Harry Potter. Iya, penulis Harry Potter. Ini ya. Ini hasil sampul gambarnya, penulis Harry Potter. Berikutnya, sosok yang difoto tadi itu namanya J.K. Rowling, seorang wanita Inggris yang menulis novel Harry Potter. Jadi seorang ibu rumah tangga. Kalau di Indonesia ibu rumah tangga, ya kita perspektif kita adalah orang yang dengan pekerjaan yang rendah, padahal tidak seperti itu sebenarnya. Kemudian tulisannya ditolak oleh 12 penerbit. Jadi awal-awal sebelum sukses, ternyata beliau itu mengalami jatuh, bangun, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, gitu kan? Sampai ditolak oleh 12 penerbit. Luar biasa. Kalau misalkan kita ditolak satu penerbit, kemudian kita tidak mau menulis lagi, ya sudah. Tidak akan yang namanya kita menikmati novel Harry Potter. Syukurnya J.K. Rowling ini dia tidak patah semangat. Berikutnya, novel pertama Harry Potter terjual 450 juta dan menjadi seri terlaris sepanjang sejarah. Saya yakin semuanya di sini pernah membaca dan menonton film serial Harry Potter. Royalti dari novel tersebut adalah 1,15 miliar US dollar atau setara dengan 17 triliun. Nolnya banyak itu ya. Nah, jadi kaya raya. Apalagi sampai ini terhitung sudah 3 tahun, 4 tahun belakang. Apalagi sekarang pasti sudah banyak royalti yang didapatkan oleh J.K. Rowling. Nah, maksud saya adalah mari kita rajin-rajin membaca, rajin-rajin menulis untuk meneruskan cita-cita seperti halnya J.K. Rowling. Siapa tahu nanti ada
jika rolling Indonesia gitu kan, yang akan bisa menjadi sukses menulis seperti beliau. Seperti itu ya. Berikutnya ya, ada sebelum pembelajaran kita mulai, mungkin masih ada yang ingat materi pada pertemuan sebelumnya itu tentang apa? Tentang teks pidato. Teks. Ada yang lain? Tentang apa? Teks ceramah. Iya, jadi tentang teks ceramah atau teks pidato. Tempo hari ya, tentang merekonstruksi pidato. Kalau boleh tahu, Nadia, bagaimana cara untuk merekonstruksi teks pidato? Bagaimana cara-caranya? Yang pertama, menyimak tentang penjelasan teks pidato. Menyimak ya. Terus kemudian yang kedua? Yang kedua, menentukan ide-ide pokok dari teks pidato. Ide-ide pokok. Berikutnya? Yang ketiga, menentukan tentang penjelasan teks pidato. Berarti ide-ide penjelas ya. Berikutnya yang terakhir? Dan menjelaskan tentang teks pidato dengan bahasanya sendiri. Berarti ide pokok dan ide penjelas itu kita ramu, kita tulis ulang sesuai dengan bahasa kita sendiri. Oke, seperti itu ya teman-teman pada pertemuan sebelumnya. Ya, Pak. Oke, ini persepsi yang tadi sudah disampaikan oleh teman kalian Nadia ya. Berikutnya materi kita hari ini yaitu menulis gagasan dalam bentuk teks naratif. Elemennya adalah menulis. Tujuan pembelajaran adalah pelajar, yaitu kalian semua, mampu menulis gagasan dalam bentuk teks naratif melalui pengembangan kerangka alur cerita. Nah, nanti sebentar lagi kalian akan menonton sebuah video. Sebelum kalian menonton, ini ada pertanyaan pemantik yang agar kalian mempunyai dasar-dasar apa yang nanti kalian kutip di dalam video yang akan saya putar selanjutnya ini ya. Pertanyaan pemantik yang pertama adalah, apakah kalian dapat menemukan masalah utama dari video cerita tersebut? Yang kedua, bagaimanakah pendapat kalian dari tahapan alur cerita video tersebut? Apakah logis atau masuk akal? Yang ketiga, bagaimana isi cerita video tersebut? Apakah isi cerita juga ada kemiripan dalam kehidupan kita sehari-hari? Begitu ya. Baik. Sebelumnya, apakah dari apa yang saya sampaikan di dalam pertanyaan pemantik ini ada sesuatu hal yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya. Saya masih kebingungan mengenai alur. Oh, berkenan dengan alur gitu ya. Apa itu alur gitu ya? Oke, baik. Perhatikan berikut ini ya, slide-nya ya. Ini ada tahapan alur. Sebelumnya, alur itu apa sih? Alur itu adalah jalannya cerita. Dari mana jalannya cerita? Biasanya dalam cerita nggak mungkin tiba-tiba langsung konflik gitu kan, apalagi langsung klimaks, tidak mungkin. Tapi ada yang namanya tahap pengenalan. Itu yang pertama. Yang kedua ada tahap kemunculan konflik. Kemudian yang berikutnya adalah konflik memuncak. Jadi pengenalan, terus kemudian mulai konflik, kemudian klimaks atau konflik yang paling atas. Kemudian ada tahap konflik menurun atau anti klimaks. Yang terakhir adalah tahap penyelesaian atau resolusi. Baik, ada yang tanyakan lagi? Jelas? Terima kasih. Baik, setelah kalian mendapatkan penjelasan tentang kalimat pemantik tadi, kalimat tanya pemantik, berikutnya silakan kalian membentuk kelompok. Setiap kelompok bisa terdiri dari 3 atau 4. Ya, silakan. Berarti kalau yang ini silakan di bawah, kamu geser sebelah sini. Ini di bawah atas ya. Ini bisa dari tahu sekarang ini bawah, terus ini di bawah, terus ini sama orang gitu ya. Terus sebelah ini di sama orang, karena ini juga masuk di bawah gitu ya. Tugas kalian apa? Yaitu tadi tentang kalimat pemantik tadi berhubungan dengan kalimat tanya pemantik. Oke, ini video yang silakan di kalian simak. Ada kelinci, dia suka bunga, ya.
ada yang sedang mengawasi dari atas pohon. Nah, ternyata tiba-tiba ada apel jatuh. Kebetulan atau ada yang menjatuhkan? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kita skip ya. Ada kuku baru lagi. Bridging-nya lari ke dalam hutan. Ya, latihan ya. Buat rencana. Nah, sudah selesai ya. Oke. Setelah kalian menonton sebuah video tadi, kembali ke pertanyaan pemantik tadi ya. Apakah kalian dapat menemukan masalah utama dari video cerita tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Ya, silakan. permasalahannya adalah ketika kita ekor tupai melempari seekor kelinci dengan buah-buahan berduri. Itu ya. Ya, Pak. Oke. Berikutnya, bagaimana pendapat kalian dari tahapan alur cerita dari video tersebut? Apakah logis atau masuk akal? Alur cerita tersebut masuk akal karena siapapun yang tersakiti akan membela dirinya sendiri. Kita juga mungkin akan membalas orang tersebut
Itu ya. Yang ketiga, bagaimanakah isi cerita video tersebut? Apakah isi cerita juga ada kemiripan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya Pak, ada kemiripan. Cerita tersebut memiliki kehidupan pada kehidupan sehari-hari manusia meskipun cerita tersebut menceritakan tentang hewan. Contohnya ketika seekor kelinci tersebut merasa tersakiti, ya berat untuk membela dirinya sendiri. Benar ya, seperti itu tadi ya. Ya Pak. Oke, terima kasih banyak. Oke, berikutnya tugas kalian adalah menentukan pertanyaan atau masalah utama. Masalah utamanya kita refleksikan dari video tersebut ya. Kira-kira permasalahan utama pada video tadi itu kira-kira tentang apa sih? Saya Pak, Ya, silakan. pembelian. Pembulian atau bahasa Indonesianya apa? Perundungan. Jadi masalah utama kita adalah saat ini untuk kita menulis pada pagi hari ini adalah tentang perundungan. Nah, tugas berikutnya ini adalah tugas secara individu. Kalau yang tadi kelompok, ya, sekarang yang individu, yaitu kalian akan membuat yang pertama adalah kerangka atau alur cerita. Berdasarkan apa? Berdasarkan refleksi dari video yang barusan kalian tonton tadi ya. Kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian berikutnya, yang kedua adalah setelah kalian membuat kerangka, kalian akan mengembangkan kerangka alur tersebut menjadi karangan naratif yang utuh. Bisa dipahami? Silakan bukunya dikeluarkan yang saya bawa buku. Kalau yang kita ini ada lembaran yang bisa digunakan. Silahkan setiap kalian mulai, yaitu temanya tentang apa tadi? Perundungan. Kemudian yang kedua adalah kalian membuat kerangka alurnya seperti video tersebut, tetapi ceritanya bukan binatang, tetapi cerita manusia, gitu ya. Silakan dimulai. Ada yang sudah selesai? Belum ada ya? Baik, untuk mengefisiensi waktu, kita sebenarnya perlu untuk merencanakan waktu dalam pengerjaan tugas ini, gitu ya. Untuk yang tahapan-tahapan alur, kurang lebih untuk 20 menit ke depan ya. Saya kira bisa terselesaikan ya. Sepakat ya. Baru nanti 30 menit berikutnya, kita mengembangkan cerita dari hasil alur yang kita buat. Oke ya, saya tulis biar menjadi acuan kita mengerjakan tugas 20 menit. Kalau yang ini 30 menit sampai 45 ya.
Baik. Oke, silakan dimulai untuk mengerjakan lagi. Kayaknya perlu di-cut, Pak. Oke, sudah pada tahap konkret ya. Oke. Sekarang silakan dilanjutkan. Oke. Jadi sudah mulai mengembangkan kata alur ya. Ini sudah menulis teks sebelumnya dari alur yang kedua. Oke. Ini juga. Baik, untuk sebagai perwakilan ya, silakan dibaca kerangka hasil kerangka yang sudah kamu tulis. Silakan. Kerangka cerita. Yang pertama, pengenalan situasi cerita. Isi dan paragraf. Chico adalah seorang siswa yang punya cita-cita menjadi dokter. Ia termasuk anak yang rajin dan baik hati. Yang kedua, kemunculan konflik, yaitu ada siswa yang bernama Reka yang tidak senang dengan Chico. Reka merencanakan untuk mengganggu Chico bersama teman-temannya. Selanjutnya ada konflik memuncak, yaitu Reka mengambil flash disk Chico dan membuangnya, lalu mendorong Chico. Reka berlari dan akhirnya terjatuh. Yang keempat ada konflik menurun atau anti klimaks. Isinya Chico menolong Reka dengan melarikan ke puskesmas terdekat. Yang terakhir yaitu penyelesaian. Reka meminta maaf kepada Chico dan akhirnya mereka berteman dengan baik. Siapa? Ya, terima kasih kepada Naila atas presentasi sedikit dari kerangka yang sudah dibuat gitu ya. Selanjutnya adalah presentasi dari teman kita yaitu saudari Naila yang akan mempresentasikan hasil menulis cerita berdasarkan kerangka alur yang sudah dibuat gitu ya. Tadi filenya sudah dikirim melalui WhatsApp kan ya? Oke, tadi sudah saya download. Filenya yang ini? Iya, Pak. Oh ya. Oh, bagus ini. Oke, silakan Mbak Naila untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Silakan dibantu untuk mengoperasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Naima Naila Hanafi dari kelas 10 TKCA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari kerangka cerita yang mau saya buat. Ini adalah kerangka cerita yang tadi sudah saya bacakan. Ini adalah cerita naratif yang telah saya buat yang berjudul Chico Berhati Berlian. Chico adalah siswa yang punya visi misi yang jelas. Ia berkeinginan menjadi seorang dokter. Ia sekolah di SMK Berlian yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Ia seorang siswa yang rajin memiliki prestasi yang sangat tinggi pada sekolahnya. Pada saat Chico masuk SMK, Chico tidak suka berhura-hura dengan kegiatan yang tidak berguna. Waktu luang ia habiskan dengan belajar, membaca buku, dan sholat duha di masjid sekolah. Temannya menganggap ia sosok yang aneh, tetapi Chico selalu mendapatkan prestasi gemilang baik di sekolah maupun ketika ada lomba LKS. Suatu ketika ada temannya yang tidak suka terhadap Chico, yaitu Reka, karena dia selalu dibanding-bandingkan oleh gurunya karena dia malas, tidak mengerjakan tugas, dan selalu bikin keributan di sekolah. Ia pun tidak terima jika selalu dibandingkan oleh Chico. Lalu mereka merencanakan sesuatu dengan temannya untuk mengganggu Chico. Pulang sekolah, Chico berjalan sendirian sambil melakukan hobinya yaitu membaca buku. Di tengah jalan, mereka dan temannya menghalangi jalan Chico. Chico pun terkejut karena tiba-tiba ada Reka dan teman-temannya. Mereka mengambil buku yang dipegang Chico dan membuangnya di genangan air yang kotor. Lalu mereka mendorong Chico hingga terjatuh. Chico pun merasa sedih karena belum sempat membaca buku yang baru dibelinya. Tidak sampai situ saja, mereka pun mengambil tas punggung Chico dan membawanya berlari meninggalkan Chico.
Ciko terus-menerus mengejar mereka, namun tak henti-hentinya berlari. Tiba-tiba mereka terjatuh karena tersandung batu. Tetapi temannya hanya melihat lalu melarikan dan meninggalkan diri yang dan mereka pun tidak berdaya di tanah. Namun Ciko langsung menolong mereka dan membawanya ke rumah sakit. Mereka merasa bersalah karena telah mengganggu Ciko yang justru menolongnya saat ia terjatuh. Mereka pun malu dan meminta maaf kepada Ciko. Akhirnya mereka berteman dan saling membantu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini hasil dari teman kita, judulnya Ciko Berhati Berlian, gitu. Judulnya keren ya, Fahima Naila Hanafi, gitu kan. Berikutnya di sini, kalau secara keseluruhan tadi sudah kalian lihat sudah bagus sekali ya. Adapun nanti yang perlu kita evaluasi bersama, coba perhatikan di dalam penulisan ini ada beberapa hal yang kurang pas di dalam tata ejaan. Coba perhatikan. Ya, sekolah di SMK Berlian yang tidak jauh sudah benar. Nah ini dia di awal kalimat seharusnya ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital ya. Berarti ini yang harus. Nah, berikutnya ya, waktu ulang ya habiskan baca buku dan duha di sekolah sudah benar ini. Nah ini tetapi kalau di awal itu kurang pas. Di awal ya harus ada tambahan akan tetapi. Nah, berikutnya lagi di sini suatu ketika ada temannya yang ini ya, yang tidak suka terhadap Ciko, namanya yaitu Reka. Sebelum kata yaitu harus ada tanda koma ya. Ini yaitu Reka. Karena ini tidak perlu ada tanda koma, harus kita hapus ini ya. Ini harus kita hapus koma ini. Ya, itu tidak perlu. Nah, termasuk begini, setelah ada di yang menunjukkan tempat, maka di-nya tidak boleh digabung seperti ini. Tetapi harus dipisah. Sebenarnya sudah tahu ya. Karena memang berhubungan dengan yang terpenting jadi terlebih dahulu. Penulis yang terkenal pun yang terpenting adalah jadi terlebih dahulu. Nah, setelah akhir kalimat sebelum titik tidak boleh ada tanda spasi ya. Setelah final ya sudah kita beri titik baru spasi. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya sama, tidak ada spasi sebelum titik. Nah, ini juga sama, terulang lagi ya. Dan yang lainnya ya. Nah, saya kira dari secara keseluruhan itu sudah benar ya, bagus sekali hasilnya. Ditambah dari kerangka alurnya sudah sesuai pengenalan situasi cerita, kemunculan konflik ya, yang memuncak, kemudian ada anti klimaks, kemudian penyelesaian, kemudian dikembangkan menjadi teks yang utuh seperti ini. Baik ya, dari presentasi teman kalian itu Naila dan juga teman-teman yang lain semuanya tadi sebagian ya, itu sudah bagus sekali, luar biasa ya, dari segi proses sudah aktif dalam mengerjakan tugas gitu ya. Terus punyanya Naila terutama ya tadi yang sudah dipresentasikan dan kalian sudah tahu di depan ini, dan aktif sekali hasilnya dari kerangka alurnya maupun dari masalah. Mari kita beri puas untuk baik, secara keseluruhan pembelajaran kita sudah menuju ke penghujung. Dari awal hingga akhir tadi, kira-kira apa yang sudah kita pelajari? Ada yang bisa menyampaikan ke saya kira-kira kesimpulannya apa yang sudah kita pelajari? Saya Pak, Ya, silakan. menentukan masalah yaitu perundungan, menyusun tahapan-tahapan alur cerita tema perundungan, membuat jadwal penyusunan pembuatan teks naratif, Ya. mengembangkan tahapan-tahapan alur menjadi teks naratif yang utuh. Ya, benar sekali ya.
Jadi yang pertama kita menentukan masalah utamanya terlebih dahulu, kemudian kita membuat kerangka-kerangkanya, kemudian kita mengembangkan kerangka dari hasil yang sudah kita buat tadi menjadi teks yang utuh. Seperti itu ya. Ya. Baik anak-anak ya, dari pembelajaran kita ini kira-kira apakah penjelasan dan instruksi saya dalam pembelajaran ini bisa ditangkap dengan jelas? Saya. Oke, berikutnya, apakah media pembelajaran yang saya tayangkan dari segi kualitas gambar dan suara sudah cukup jelas? Sudah. Oke. Apakah kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kritis, kolaboratif, jujur, dan komunikatif? Oke. Apakah penunjuk pengerjaan dalam lembar kerja siswa atau LKPD yang tertulis sudah jelas dan bisa dikerjakan? Oke. Berikutnya yaitu kesulitan apa yang kalian hadapi selama pembelajaran pada pertemuan ini? Ya, maksudnya apakah ada sesuatu hal yang ketika proses pembelajaran tadi ada kendala-kendala seperti itu? Ada? Silakan sampaikan. Jika tidak ada, apakah kalian aktif dalam pembelajaran pada pagi hari ini? Oke. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan tahapan tindak lanjut setelah kita melakukan refleksi bersama-sama. Silakan lihat pada berikut. Untuk siswa yang sudah menulis tahapan-tahapan alur cerita, silakan di rumah untuk melanjutkan dan mengembangkan tahapan-tahapan alur tersebut menjadi teks naratif yang utuh. Nah, untuk cerita naratif yang sudah jadi bisa diunggah di blog atau medsos kalian. Bahkan bisa diikutkan lomba dan di akhir semester akan dipamerkan sebagai hasil karya dalam B5. Jadi silakan nanti di rumah di print, kemudian dihias yang menarik mungkin, karena biasanya setelah akhir semester itu akan diadakan semacam pameran. Kemudian untuk siswa yang belum selesai menulis tahapan-tahapan alur, silakan di rumah untuk melanjutkan menyelesaikan tahapan. Cara nanti dengan saya ya di luar pembelajaran kita hari ini. Baiklah, pada kesempatan pagi ini kita sudah menyelesaikan serangkaian pembelajaran yang terakhir dari tindak lanjut tadi. Mari kita berdoa bersama-sama. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa untuk akhir pembelajaran. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran doa ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas karena sudah memimpin berdoa baik di awal maupun akhir pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan tetap belajar di rumah dengan baik. Semoga apa-apa yang kita pelajari yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk masa depan kalian dan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.